Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas alinyemen horizontal, fokus kepada perencanaan tikungan. Ada 3 jenis tikungan, nanti akan kenal. Ada full circle atau FC, ada spiral, circle, spiral, SCS, dan ada spiral atau SS. Sebelum masuk ke perencanaan inti, kita akan bahas kembali dasar-dasarnya, yaitu yang pertama ada alinyemen horizontal. Alinyemen horizontal ini dimaksudkan dalam merencanakan suatu bidang, bagian lengkung ataupun tikungan. Pada alinyemen horizontal ini hanya ada 2 jenis, yaitu bagian lurus dan bagian lengkung. Alinyemen horizontal juga dikenal dengan nama situasi jalan ataupun istilah lebih bekennya ada trase jalan. Dalam merencanakan suatu tikungan ataupun lengkung horizontal, ada gaya yang harus dipelajari, yaitu gaya sentrifugal. Karena gaya sentrifugal ini menyebabkan ketidaknyamanan kepada kendaraan, yang menyebabkan kendaraan terlempar keluar ketika memasuki dari suatu lengkung ataupun tikungan pada jalan yang ada. Untuk mencegah gaya sentrifugal, di sini ada 2. Yang pertama ada akibat gaya gesek, dan diperlukan yang kedua itu adalah kemiringan melintang pada daerah tikungan. Gaya sentrifugal sebelumnya sudah dipelajari. Oke. Untuk mendukung gaya sentrifugal atau mencegah gaya sentrifugal tadi, makanya diperlukan super elevasi atau kemiringan penuh melintang permukaan jalan pada bagian lengkung. Sebenarnya super elevasi juga ada di daerah jalan lurus yang fungsinya sebagai drainase pada permukaan jalan. Sedangkan super elevasi atau kemiringan jalan pada lengkung horizontal ini bertujuan untuk memperoleh komponen berat kendaraan guna mengimbangi gaya sentrifugal yang dijelaskan tadi. Bina Marga dari TPK Jaka 1997 menetapkan bahwa super elevasi maksimum pada jalan antar kota itu hanya sebesar 10%, tidak boleh lebih dari 10%. Selanjutnya yang perlu direncanakan adalah jari-jari minimum. Jari-jari minimum ini adalah batas lengkung atau tikungan untuk suatu kecepatan rencana tertentu. Jadi basic atau data utama dari jari-jari minimum ini adalah kecepatan rencana yang kita tetapkan. Adapun rumus jari-jari minimum ini adalah kecepatan rencana dikuadratkan dibagi dengan 127 dikali dengan super elevasi maksimum ditambah dengan koefisien gesek. Dan juga Bina Marga telah menetapkan jari-jari minimum dari tabel yang dihasilkannya atau yang ada di TPK JAKA berdasarkan rumus yang disampaikan tadi. Ini normalnya penggunaan jari-jari minimum. Tapi khusus untuk tikungan FC atau full circle, kita boleh memilih jari-jari minimum yang lebih besar. Ingat, ini jari-jari minimum. Untuk membuat jari-jari rencana harusnya lebih besar daripada jari-jari minimum. Kembali ke topik yang tadi, untuk tikungan FC boleh menggunakan jari-jari yang lebih besar, berbeda dengan rumus yang sudah disampaikan tadi. Misalnya di FC itu tidak akan menggunakan lengkung peralihan, makanya boleh menggunakan jari-jari minimum
di tikungan yang tidak memerlukan lengkung peralihan. Ini pasti tikungannya adalah FC nantinya kalau menggunakan jari-jari minimum pada tabel ini. Selanjutnya masih diperbolehkan menggunakan jari-jari minimum yang lebih besar lagi. Ini difungsikan untuk tikungan tanpa menggunakan super elevasi. Tentunya karena tanpa super elevasi jari-jari minimumnya maka akan lebih besar untuk mencegah terjadinya gaya sentrifugal yang dijelaskan tadi. Berdasarkan jari-jari minimum bisa dihitung nilai super elevasinya dengan rumus rumus dari jari-jari minimum tadi juga. Emax sama dengan V kuadrat dibagi 127 kali RC kurang F atau koefisien geseknya. Kita contohkan saja misalnya RC jari-jari rencana kita ada 240 meter, maka diperoleh nanti super elevasinya atau nilai super elevasinya sebesar 7%. Ini untuk tikungan biasa. Misalnya kita menggunakan tikungan FC yang tidak menggunakan lengkung peralihan, misalnya diperoleh atau kita menggunakan FC-nya 900 meter berdasarkan tabel tadi juga ada, maka diperoleh Emax-nya adalah min 8,4%. Emax-nya min, jadi tetap digunakan adalah E minimum dari Bina Marga itu sebesar 2%. Atau sama dengan super elevasi di bagian lurus. Selanjutnya ada lengkung peralihan. Lengkung peralihan adalah lengkung yang disisipkan di antara bagian lurus jalan pada bagian lengkung jalan berjari-jari tetap. Jadi fungsi dari lengkung peralihan ini adalah sebagai lengkung persiapan menuju kepada lengkung circle-nya atau lengkung busurnya. Sesungguhnya dari konsep teorinya seperti itu. Jadi lengkung yang dipersiapkan sebelum masuk ke daerah lengkung circle ataupun lengkung yang berbentuk lingkaran. Penetapan lengkung peralihan ini ataupun LS ini menggunakan 3 rumus. Ada berdasarkan waktu tempuh maksimum di lengkung peralihan dengan rumus LS sama dengan VR per 3,6 kali T. Ada berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal, ada rumusnya seperti yang dapat dilihat pada slide. Dan ada berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian. Nanti LS-nya dicari masing-masing berdasarkan data yang sudah tersedia. Dan LS yang digunakan nantinya untuk perencanaan tikungan adalah LS yang paling besar di antara 3 LS yang dihitung seperti pada slide ini. Selanjutnya masuklah kita ke bentuk lengkung horizontal. Tadi juga sudah kita singgung ada tikungan ataupun lengkung berbentuk FC, full circle, semuanya berbentuk full-nya adalah busur, ada berbentuk spiral, circle, spiral, ada di sini ada lengkung spiralnya, ada lengkung busurnya, dan ada lengkung spiral lagi. Yang ketiga ada lengkung spiral-spiral. Di sini tidak menggunakan lengkung circle sama sekali. Oke, ini untuk penentuan sudut, saya rasa sudah mengerti. Selanjutnya masuk ke lengkung atau perencanaan lengkung busur lingkaran atau full circle. Dalam konsep sejatinya jikalau bisa semua tikungan itu adalah tikungan full circle. Tetapi karena diakibatkan oleh dibutuhkannya jari-jari yang besar untuk membuat suatu lengkung full circle, makanya terkadang lengkung berjenis FC ini tidak bisa digunakan. Jadi syarat dari penggunaan lengkung FC ini yaitu adalah nilai P-nya, nilai P kurang dari 0,25 meter.
karena tadi jenisnya adalah full circle, jadi maka tidak memerlukan lengkung peralihan. Jadi langkah pertama kita untuk menetapkan apakah tikungan ini termasuk tikungan FC adalah dengan mencari nilai P-nya. Nilai P-nya rumusnya adalah LS kuadrat dibagi dengan 24 kali RC. LS-nya menggunakan LS yang paling besar dari ketiga perhitungan rumus LS yang sudah dijelaskan tadi dibagi dengan 24 kali RC. Jika diperoleh nilainya nilai P-nya kecil dari 0,25, maka perencanaan kita menggunakan lengkung full circle. Jika besar daripada 25, maka tikungan ini tidak bersyarat menggunakan tikungan FC, maka nanti akan diganti atau direncanakan dengan jenis tikungan lain, contohnya SCS dan SS. Adapun ketika sudah memperoleh jenis tikungannya adalah tikungan FC, maka kita tinggal mencari nilai TC, EC, dan LC. Ada nilai TC, ada nilai EC, dan LC. Nah, jadi nanti lebih gampang, rumusnya tinggal dimasukkan. Setelah diperoleh masing-masing angkanya, tinggal dibuat gambarnya. Kalau standarnya ini dapat nilai TC, nanti tinggal dicari jaraknya TC atau ini TC juga, dan tegak lurus dari EC. Setelah itu tinggal dibuat busur lingkaran saja. Ini contoh, misalnya ini contoh saja, misalnya betanya 17 derajat dan kita mau jenis lengkungnya adalah FC, jadi menggunakan jari-jari yang besar tanpa LS, tapi tetap untuk melihat apakah ini bersyarat FC atau tidak, maka tetap kita akan cari P-nya, makanya LS-nya tetap digunakan. Meskipun dibilang tadi FC itu tanpa LS, tapi untuk memastikan maka nilai P-nya tetap dicari. Nilai P didapat dari nilai LS tadi juga. Jadi di sini setelah dicari dengan rumus yang tadi, didapat P-nya sama dengan 0,21. Kecil dari 0,25, makanya tikungannya adalah tikungan FC. Selanjutnya dicari TC-nya, dapat contohnya 266,985 meter. Gambar, selanjutnya dapat EC-nya 134,5,06 meter digambar. Selanjutnya tinggal digambar lengkungnya berdasarkan 3 point dari busur lingkaran. Selanjutnya ada yang kedua, jenis tikungan SCS atau spiral circle spiral. Syaratnya adalah pastinya tadi P-nya besar daripada 0,25, karena kalau P-nya kecil dari 0,25 itu pastilah tikungannya FC. Selanjutnya ada syarat yang kedua, yaitu LC-nya atau lengkung circle-nya itu harus besar daripada 25. Jika kecil daripada 25, maka ini tikungannya akan beralih ke SS atau spiral-spiral. Caranya tetap sama, kita mencari LS tadi duluan, atau sudah menetapkan RC-nya, cari LS-nya, ditetapkan LS paling besar, baru dicari P-nya. Setelah itu, tentukan apakah ini tikungan SCS atau tidak. Jika sudah syaratnya sudah sesuai, P-nya besar daripada 0,25 dan kita lanjut cari sampai ke LC. Jika dapat LC-nya besar daripada 25 meter, maka parameter-parameter SCS selanjutnya kita cari seperti XS, ada nilai P-nya, ada nilai K, ada TS, dan juga L-nya. L-nya ada dua, nanti ada LS, lengkung spiral, LC, lengkung circle, dan LS kembali lengkung spiral. Oke. Nanti tinggal digambar setelah dapat parameter, tinggal mengikuti saja. Ini contohnya, misalnya
Dicontohkan saja betanya 26 derajat, setelah dicari, misalnya dicari dapat RC-nya, kita tetapkan, karena ini jari-jari rencana harusnya di atas dari jari-jari minimum. Jadi misalnya ditetapkan 240 meter, dicari LS-nya, diperoleh LS paling besar adalah LS yang pertama, selanjutnya dicari P-nya, dapat P-nya 0,77, tandanya besar daripada 0,25, berarti tikungannya bukan FC, SCS atau SS. Setelah itu dicari theta S, dicari theta C, dicari LC dengan rumus seperti yang ada di slide tadi. Selanjutnya diperoleh 42,19 meter, maka ini besar daripada 25 meter, maka tikungannya SCS. Selanjutnya tinggal dicari nilai XS, TS, K, P, dan E-nya. Selanjutnya tinggal digambar. Yang ketiga ada lengkung spiral-spiral. Di sini tidak menggunakan LC. Karena tidak menggunakan LC, maka LC-nya adalah 0. Sedangkan theta S-nya, jadi rumusnya adalah setengah beta. Tapi nanti ini dicari setelah ditetapkan lengkungnya itu adalah lengkung SS. Jadi caranya masih sama dengan yang FC ataupun SCS. Yang pertama dicari nilai P-nya dulu, ditetapkan apakah P-nya benar besar daripada 0,25 atau tidak. Selanjutnya cari P, barulah dicari LC. Ketika LC-nya kecil daripada 25, maka langsung ditetapkan tikungan ini adalah SS. Karena apa? Karena L25 itu sudah terlalu kecil, makanya ditiadakan saja LC-nya. Karena 25 filosofinya 25 saja sudah kecil, makanya ditiadakan saja LC-nya, beralih tikungannya menjadi SS. Itu filosofinya. Jadi kalau SS, LC-nya jadi 0. Tidak punya theta C. Yang ada theta S. Yang rumusnya setengah beta. Setelah ditetapkan tikungan itu adalah SS berdasarkan kriteria P dan LC, maka selanjutnya dicari saja, tinggal dicari theta S, kembali theta S-nya jadi setengah beta, bukan rumus yang sama seperti SCS, baru dicari LS, dicari XS, cari P, K, TS, dan ES-nya. Selanjutnya tinggal digambar. Mungkin singkatnya itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat dicerna dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.